Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini terkait bagaimana cara kalau kita ada masalah terkait dengan administrasi di sebuah kantor atau di satu tempat yang sedang kita lakukan. Ke lembaga mana ini kita harus komplain. Negara telah membentuk satu badan yang disebut dengan nama Ombudsman Republik Indonesia atau ORI. Nah, di website kali ini saya akan mengupas tuntas terkait bagaimana cara kita melapor ke Ombudsman. Tapi sebelum kita melapor, kita perlu tahu juga apa saja yang ada di Ombudsman. Ini perlu kita ketahui, Ombudsman ini adalah sebuah organisasi yang dibentuk. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan badan usaha hukum milik negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu sebagaimana yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara. Ini sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Apa yang ditekankan dalam menjalankan tugas Ombudsman berasaskan pertama kepatuhan. Ini asas dari Ombudsman itu kepatutan, kedua keadilan, ketiga non-diskriminasi, kemudian keempat tidak memihak, lalu akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan dan kerahasiaan yang menjadi penting. Lalu siapa nih yang menjadi pemimpin Ombudsman? Kita lihat profil pimpinannya ini. Profil pimpinannya ada 9 orang. Pertama adalah ketuanya Prof. A. Julian. Lalu wakilnya ada Ibu Leli Pelita Sari. Kemudian ada Adrianus Meliala. Lalu ada Ahmad Alamsah. Kemudian ada Ahmad Suadi, lalu ada Alvin Lee. Sering kita dengar ini Bung Alvin Lee ya, ini ahli penerbangan. Kemudian Dadan Suparjo, lalu ada Bung Laude Ida. Yang terakhir ini Ibu Nini Rahayu. Ini kebetulan teman saya ini jadi aktivis perempuan. Sekarang beliau jadi anggota Ombudsman. Lalu yang perlu kita ketahui apa saja tugas dan fungsi Ombudsman. Nah, tugasnya ini juga kita perlu tahu. Tugas Ombudsman itu menerima laporan atas dugaan maladministrasi. Pentingnya. Kemudian melakukan pemeriksaan substansi atas laporan. Tapi yang paling penting itu fungsinya adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah baik pusat maupun swasta yang mendapat dukungan anggaran APBN. Menjadi penting. Kemudian kita perlu tahu perwakilan dari Ombudsman itu ada di mana saja. Ini terutama yang ada di daerah-daerah. Kita perlu tahu perwakilannya itu di mana saja. Ombudsman itu sudah di seluruh provinsi.
Jadi tinggal kita klik nih data di sini. Misalnya, wah saya ingin tahu ombudsman di Provinsi Aceh itu ada di mana. Tinggal kita klik saja. Ada di jalan, nah nih, ketuanya siapa? Dr. Takwadin SH. Coba view detailnya seperti apa. Ini ada Jalan Banda Aceh Medan, kilometer 4, Tanjung, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Ini ada beliau nih ketuanya, gedungnya ada juga, kegiatannya di sini. Jadi kita tidak perlu susah-susah datang ke Jakarta. Bagi yang ada di daerah-daerah, di seluruh provinsi sudah ada perwakilan ombudsman. Kemudian yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana kalau kita mau melaporkan? Kita mau melaporkan, ini yang saya janjikan tadi. Untuk melaporkan, ini ada prosedurnya. Di pertama, apa yang dapat Anda laporkan? Pertama, ada dugaan maladministrasi pada penyelenggaraan pelayanan publik. Yang penting, yang diselenggarakan oleh siapa? Pertama, oleh negara dan pemerintah, baik pusat maupun daerah, termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan BHMN, seperti universitas itu boleh kita laporkan, dan badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Lalu, Ombudsman RI menolak laporan dalam hal pelapor belum pernah menyampaikan keberatan tersebut baik secara lisan maupun secara tertulis. Iyalah, belum melapor, bagaimana kita mau diterima ya? Kedua, substansi laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan. Jadi kalau sudah berproses di pengadilan, itu tidak perlu kita laporkan. Lalu yang ketiga, substansi yang dilaporkan ternyata bukan wewenang ombudsman. Nah, ini pertun. Persyaratan laporan apa saja? Pelapor adalah WNI atau penduduk. Berarti bisa orang per orang ya. Laporan sudah secara langsung disampaikan kepada pihak terlapor. Lalu, persyaratan dokumen. Nah, coba kita langsung melihat form pengaduan. Form pengaduan apa saja yang harus kita isi? Otomatis nama pelapor. Nama pelapor harus kita isi. Kemudian kategori pelapor sebagai apa? Ada pilihan di sini. Korban langsung, kuasa korban, atau badan hukum organisasi. Ini kalau kuasa korban berarti harus ada surat. Lampirkan dalam format JPG atau PNG atau PDF. Maksimal 2 GB. Jenis kelamin, laki atau perempuan. Pelapor adalah WNI atau penduduk. Kemudian nomor identitas otomatis. Kemudian kita harus unggah identitas kita. Ini ada pilihannya ya. Kita bisa buat sini. Bisa ambil foto apa? KTP. Bisa. Email. Nomor telepon. Jangan lupa. Atau nomor handphone. Kemudian status perkawinan. Belum menikah atau sudah menikah. Duda atau janda. Lalu pekerjaan sebagai swasta, wira swasta, polisi, TNI, tani, mahasiswa, pelajar, guru, dan lain-lain. Yang baru lahir saja bisa melapor asal punya KTP. Kemudian atau kartu identitas anak. Kemudian alamat kita sendiri. Lalu yang paling penting provinsi, jangan lupa ya. Lalu klarifikasi data pengaduan, klasifikasi instansi terlapor. Siapa nih? Wah, semua yang bisa kita laporkan Ibu Bapak, dari kejaksaan, lembaga peradilan, komisi negara, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, dewan perwakilan, tentara, perbankan. Ini semua kita bisa lapor, rumah sakit swasta atau pemerintah, perguruan tinggi swasta juga kita bisa laporkan. Nama instansi terlapor. Ini misalnya nih ya, kita lapor. Kemudian apakah Anda sudah melaporkan keluhan pada instansi terlapor? Ya atau sudah? Atau belum? Kita tinggal. Kapan upaya terakhir disampaikan kepada terlapor? Ini juga perlu ya, kita harus jujur.
Jadi jangan ujuk-ujuk langsung ke ombudsman tapi belum melapor. Ini juga harus penting. Harapan pelapor apa? Harapannya bisa kita tuliskan di sini. Kemudian melapor melalui apa? Pilihannya ada surat, datang langsung, email, telepon. Pelapor kepada siapa? Ini penting juga harus kita tahu ya. Alamat terlapor siapa? Provinsinya di mana? Rahasiakan data pelapor. Kita bisa cek, kemudian kita submit. Karena saya tidak punya ada masalah dengan siapapun, saya cuma ingin share bahwa ibu bapak kalau ada masalah terkait dengan urusan maladministrasi, kita bisa lapor ke ombudsman. Baik itu langsung datang ke Jalan Rasuna Said atau ke masing-masing provinsi. Ini ibu bapak yang menjadi penting. Semoga penjelasan saya ini berguna. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.